Kalau kemudian kita berat, pertolongan Allah juga banyak. Lihat kita masih bujangan, belum ada ekornya, lah nggak banyak rezekinya. Udah punya bini, ada rezeki. Udah punya bini, punya anak, ada, karena mengikuti ongkos yang ada. Zikir kenceng bertenaga, maka tentu ganjarannya besar. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menyatakan, la yadhkuruni abdi fi nafsihi illa dzakartuhu fi nafsi wa la yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fi mala'in a'la minhu. Kata Allah, tidaklah hambaku berzikir kepadaku pelan-pelan, melainkan aku sebut dia pelan-pelan juga. Bilalah hambaku itu berzikir kepadaku pada jamaah yang banyak dengan suara yang nyaring, melainkan akan aku sebut-sebut dia pada malaikat yang banyak dengan suara yang nyaring. Noh malaikatku, lihat hamba-hambaku itu ngapain itu pada zikir rame-rame tuh. Ya Rob, katanya pengen surga. Emang dia udah lihat surga? Belum. Bagaimana kalau lihat? Tambah kenceng kayaknya. Begitu. Ngapain mereka zikir? Takut neraka. Emang udah tahu neraka? Belum. Gimana kalau dia tahu? Tambah kenceng dia. Maka zikir dengan kenceng itu ganjarannya besar. Tapi ada catatannya. Kalau orang lagi pada sholat jangan begitu, mengganggu. Kalau masjidnya kita kayak di sini di dalam, ini jalan Kongkong, jalan Pemuda sini. Oh Pemuda, bukan Kongkong. Oh iya baik, saya pikir jalan Kongkong, jalan Pemuda ini. Iya, kalau jalan Ciledug Raya pinggir jalan, yo orang gonta-ganti mengganggu mereka, kayak yang di itu di apa rest area kan kudu gantian orang sholat. Iya jangan begitu, yang kayak biri pelan kan gantian. Emang tempat kita doang yang sholat kan banyak. Begitu kita ngerti, kalau kita masjidnya di daleman, emang juga seturu-turu yang sholat juga orang situ-situ juga, nggak kemana-mana, orang situ juga nggak banyak, begitu. Kapan kalau dia banyak? Ya nanti kalau bagi daging kurban. Emang begitu? Kalau bagi daging kurban banyak? Enggak lah ya. Oh banyak. Oh iya begitu. Jadi zikir itu bagus, kenceng itu nggak apa-apa. Apa enggak ria? Itu dia. Tergantung motivasinya. Kalau dia niatnya pengen dipuji orang, ya ria. Kalau niatnya biar orang lain pada ngikut dan biar bisa, lebih gede ganjarannya. Tinggal dilempengin aja niatnya. Yang kayak begitu. Gitu, jangan sampai habis sholat diam-diaman aja kayak musuhan, ya kan, habis itu bubar aja begitu. Jadi orang juga nggak pada bisa bacaannya. Jadi yang nggak bisa juga akhirnya terbimbing dengan sebab bacanya jahar. Cuman kita ingat, kalaulah kita itu di depan orang sholat, jangan kayak di Masjidil Haram. Jangan di Masjidil Haram zikir, nggak boleh habis salam sholat duduk rame-rame kayak tadi maghrib di Darul Ma'wa. Waduh, orang mau tawaf bagaimana? Kan udah tawaf orang. Nah, kita harus ngerti, ini namanya sikon, inilah Islam rahmatan lil alamin. Jangan dipukul rata, beda. Nggak boleh kalau dipukul rata. Islam tuh rahmatan yang dilihat. Ngapa itu di Masjidil Haram itu nggak pakai wiridan rame-rame kayak di kampung kita? Ya Allah, kalau rame-rame ente mau, coba aja ente pas ente lagi tawaf. Kapan gua mau tawaf nih?
mana wiridnya lama lagi. Begitu. Apalagi baca la ilaha illallahnya 2000 lah, kan kita tawafnya. Kan nggak begitu-begitu juga. Agama itu enak. Yang bikin susah itu diri kita. Kita dibikin gampang aja. Dibikin gampang. Begitu juga kita sholat di beberapa masjid disuruh ngimamin, kata pengurusnya, Pak wiridannya pelan-pelan, pas, ngirit suara, lagi dibayar juga kagak, kan begitu ya kan? Nah udah gitu aja, jadi nggak ribut gitu, begitu. Kata teman kita yang kencang payah, siap. Jadi kalau bisa itu enak, begitu. Kalau kita nggak bisa pelan-pelan, suruh kencang, baca apa ya, begitu kita. Emang kalau komat kamit bisa, emang dukun juga bisa komat kamit ya kan? Tapi ini pikir. Cuman pesen ini kalau di hadapan orang banyak, lagi pada sholat, itu jangan kencang-kencang, pelan. Bagaimana kalau orang sholat udah tahu masjid kita ini zikirnya rame-rame, ya ntar ba'diyahnya nunggu rapi dulu, jangan langsung gitu, jangan, biar rame enak begitu. Doa kencang yang enak, kencang doa, orang juga pada bisa. Kalau kita zikir, bolehkah zikir berjamaah? Ya bagus. Zikir berjamaah itu besar nilainya. Biar orang pada bisa, dan zikir kencang, Nabi juga zikir kencang. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna raf'as saut, sesungguhnya nyaringnya suara dengan wiridan ba'da salat itu telah ada sejak zaman Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya itu tahu Nabi salam kalau Nabi udah Allahumma antas salam. Ibnu Abbas tuh bocah waktu hijrah ke Madinah, umur baru 3 tahun. Sampai Nabi meninggal aja umurnya baru 13 tahun. Bocah. Yang tua-tua sahabat di depan, Ibnu Abbas di belakang jauh. Lah kan nggak kedengeran istighfar, begitu nggak kedengaran, baru kedengaran Allahumma antas salam. Lah di baris ke-15 Allahumma antas salam kedengeran. Kira-kira pelan apa kencang itu ya? Iya kencang, nggak apa-apa, kencang. Kayak begitu. Lihat sikon aja begitu. Jadi zikir nggak apa-apa saudara, kenyang. Jadi yang kita nggak sekolah juga bisa. Cuman pada hadis kita ini, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahu. Karena itu saudara-saudara sekalian, maka bila mana kita berzikir, orang lagi pada sholat, kita masuk masjid Jumat gitu ya kan, orang lagi pada sholat, begitu baca surat Kahfi, kita pelan aja, pelan, wing aja, pelan. Tapi kalau kemudian orang itu lagi pada ngobrol, yang kencang aja biar kagak denger gitu, yang kencang zikir begitu. Jangan sampai zikir ya Allah pelan banget, sama dangdutan masih cakep dangdutan. Pernah nggak denger dangdutan pelan? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Kagak. Zikir rame-rame itu dipuji oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila masyarakat berzikir rame-rame di masjid atau di mana aja,
rame-rame, maka malaikat pembawa bahagia mengelilingi itu, rahmat Allah turun di tempat itu. Yang dengan rahmat itu, jangankan yang zikir, yang kagak zikir, itu mendapatkan bagian. Yang kagak, itu pentingnya. Maka kita kumpul berzikir itu penting. Baca Quran.